Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini terdapat gambar peta negara Indonesia. Kemudian ada juga gambar Gajah Mada, Hayam Wuruk. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar Candi Penataran, dan di tengahnya ada kekuasaan Majapahit. Maksudnya gimana sih? Nah, anak-anak, maksudnya yaitu pada zaman dulu Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nusantara itu apa sih? Nah, Nusantara itu negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Pada zaman dulu Indonesia itu dikenal dengan nama Nusantara. Nah, pada saat itu, pada zaman dulu Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dengan dipimpin oleh seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada. Dan perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Dan kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Nah, di sini peninggalan dari kerajaan Majapahit yaitu Candi Penataran, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping ini ya anak-anak. Nah, di sini terdapat teks tentang Mahapatih Gajah Mada. Untuk yang paragraf pertama, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Jadi anak-anak, sejak muda, dari usia muda pun, sejak usia 19 tahun, Gajah Mada itu sudah mempunyai kemampuan dalam hal bela diri anak-anak. Dan dia juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dan dia juga sangat hebat karena dia telah menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oke, untuk paragraf yang kedua, kesimpulan dari paragraf yang kedua yaitu Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1319. Kemudian 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, inti dari paragraf yang ketiga yaitu Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah itu menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Awalnya Gajah Mada menolak anak-anak, menolak penunjukan itu. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu dia ingin menghentikan pemberontakan Kerta dan Sadeng. Lalu anak-anak, Gajah Mada pada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 dan dia juga berhasil menaklukkan Kerta dan Sadeng. Lalu inti dari paragraf yang keempat yaitu Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apa sih Sumpah Palapa itu? Sumpah Palapa yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai pulau-pulau Nusantara. Apa sih buah palapa itu? Nah, buah palapa itu sejenis rempah-rempah anak-anak. Jadi dia harus menguasai pulau di Nusantara dulu, baru dia akan mau untuk memakan buah palapa anak-anak. Jadi kalau dia belum bisa untuk menguasai pulau-pulau di Nusantara, dia tidak akan makan rempah-rempah tersebut anak-anak. Kemudian inti dari paragraf yang kelima yaitu pada tahun 1350 sampai 1389 perjuangan Gajah Mada itu mencapai puncaknya anak-anak, dan itu terjadi pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Nah, pada saat itu anak-anak, kekuasaan Majapahit itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia. Oleh karena itu tadi Bu Rina katakan bahwa kerajaan Majapahit itu
merupakan salah satu kerajaan yang terbesar di Nusantara. Jadi kerajaan itu sangat besar sekali anak-anak. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar ya anak-anak. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Tujuannya yaitu untuk menyatukan Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang diperjuangkan Gajah Mada yaitu untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan contohnya. Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara itu dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan anak-anak. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini juga tetap terjaga ya anak-anak. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Majapahit? Jelaskan. Mahapati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya. Kenapa? Karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya itu bisa hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada juga dapat menyatukan Nusantara loh anak-anak. Nah, di sini terdapat teks tentang kompleks Candi Penataran. Mari kita baca bersama-sama ya. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras, bersusun dengan tinggi seluruhnya yaitu 7,19 meter. Kemudian sekarang, tulis pendapatmu tentang Candi Penataran pada kolom berikut. Candi Penataran membuktikan peranan dan perjuangan tokoh masa Kerajaan Majapahit. Dalam candi tersebut terdapat arca dan prasasti. Candi Penataran sangat indah dan harus dijaga kelestariannya. Jadi kita tidak boleh merusaknya ya anak-anak. Nah, di sini ada lirik lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, makna dari lagu ini sesuai dengan pengalaman Pancasila sila keempat ya anak-anak, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bijak dalam melakukan segala sesuatu hal. Jadi kita harus berani, kita harus maju untuk membela kebenaran anak-anak. Dan sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Jelaskan jawabanmu.
Saya merasa bangga dan bersemangat untuk membela bangsa. Apalagi anak-anak, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bersemangat, kita harus berani dalam membela kebenaran dan dalam membela bangsa anak-anak. Lalu, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Nilai baik apa yang terkandung dari lagu tersebut? Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan karya C. Simanjuntak dengan tanda birama 4/4. Apa fungsi tanda birama? Setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketuk bernilai 1/4. Dari partitur seperti yang tampak pada gambar terdapat tempo marsya yang artinya tempo mars atau tempo gerak jalan. Tempo marsya ini berkesan gembira dan tegas. Sedangkan tanda DO atau sama dengan bass adalah nada dasar lagu ini anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.